Anies versus pemerintah Jokowi dimulai dari listrik. Dilansir dari CNBC Indonesia Jakarta, calon presiden atau capres Anies Baswedan sudah terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kebijakan Jokowi yang dikritik oleh Anies ini dimulai dari isu listrik, mulai dari subsidi mobil listrik hingga daerah di Indonesia yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. Anies menilai, pembeli mobil listrik rata-rata berasal dari kalangan keluarga mampu. Dengan demikian, pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dirasa kurang tepat. Di samping itu, pemberian paket subsidi mobil listrik menurutnya bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi udara. Anies menyebutkan, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum, seperti bus berbahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut terjadi lantaran mobil listrik hanya dapat digunakan untuk keperluan pribadi penggunanya, sementara bus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dapat memuat banyak orang. Selain itu, Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai gubernur aktif DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan raya. Oleh karena itu, dia menilai yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Alih-alih menggenjot penggunaan kendaraan pribadi berbasis listrik, Anies mendorong agar ke depan jalanan RI dapat dipenuhi dengan kendaraan umum berbasis listrik, misalnya seperti kendaraan logistik berbasis listrik. Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan berupa keringanan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik hanya dipangkas sekitar menjadi 1% saja. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 38 tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023 dalam kurung PMK PPN DTP kendaraan listrik. Bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit di kendaraan hingga Desember 2023 mendatang. Tak hanya soal subsidi mobil listrik, Anies pun tak segan membeberkan daerah RI yang masih belum berlistrik, padahal sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Daerah RI masih tak berlistrik. Selain mengkritik soal subsidi mobil listrik yang dinilai tidak tepat, Anies juga menyinggung masih ada daerah RI yang belum berlistrik. Padahal Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Anies menyebut, Pulau Selaru di Maluku Tenggara Barat masih belum dialiri pasokan listrik. Anies mengaku cukup prihatin dengan kondisi Pulau Selaru yang berada di ujung timur Tenggara Maluku, Tenggara Barat, dan berbatasan dengan negara Australia. Pasalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut masih belum merasakan pemerataan akses listrik yang memadai. Anies pun mengaku cukup bergetar hatinya saat mendengar warga di wilayah tersebut menyatakan tetap mencintai Indonesia, sekalipun republik ini belum menunaikan janjinya terkait kesejahteraan di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Huta-Julu mengatakan, berdasarkan data rasio desa berlistrik dan laporan dari UP3 PLN Saumlaki, Pulau Selaru sendiri sejatinya telah mendapat layanan pasokan listrik 24 jam penuh
sejak awal 2017. Namun ia mengakui kemungkinan masih ada beberapa dusun di wilayah tersebut yang memang belum teraliri listrik sepenuhnya.